Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, masih tetap semangat, amin. Kami harap Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang mengikut Tuhan, meneladani seperti anak kecil. Kita baca Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat firman Tuhan ini dimulai ketika Tuhan Yesus lagi santai, ya. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Harapannya murid-murid akan mendapat jawaban daripada Tuhan yang nyumbang gereja paling besar, yang khotbahnya bagus, yang doanya panjang, yang rajin ke gereja, yang orang yang hidup suci di dalam Tuhan. Tapi dia katakan begini, dia mengambil seorang anak dan menunjukkan kepada murid-muridnya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga harus menjadi seperti anak kecil ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan adalah perintah. Firman Tuhan bukan undangan, firman Tuhan bukan himbauan yang bisa dilakukan kalau sempat, tidak bisa dilakukan kalau tidak sempat. Tetapi harus, kudu. Maka itu hari ini kalau Tuhan katakan kita harus menjadi seperti anak kecil, maka kita harus menjadi seperti anak kecil. Sifat-sifat apa saja yang anak kecil punya sehingga kita diperintahkan Tuhan untuk menjadi seperti anak kecil? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak kecil itu bangga kepada orang tuanya, bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya, dan mengandalkan orang tuanya. Dia tidak minder walaupun bapaknya, orang tuanya kecil, pendek, tinggi, gendut, tapi dia bangga, papa saya yang hebat. Demikian juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya, kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bahwa Allah lah kekuatan kita, Allah lah segala-galanya. Kita bisa mengandalkan Dia, kita bisa berharap hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, sifat anak kecil itu, dia jujur, dia polos, dia apa adanya. Demikian juga saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jujur, kita harus polos, tidak banyak sandiwara, tidak banyak trik-trik dalam kehidupan kita, tidak banyak tipu daya dalam kehidupan kita. Kita sepenuhnya berharap kepada Tuhan dan kita jujur di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, perbuat seperti apa yang ada dalam hati kita. Kejujuran adalah apa yang ada di dalam hati kita, terlontar dalam mulut kita dan terjadi dalam tindakan, tingkah laku, perbuatan kita. Bukan apa yang kita katakan berbeda dengan hati kita, berbeda dengan pikiran kita. Itu namanya munafik. Oleh karena itu, jadilah seperti anak. Kita jujur, kita berharap kepada Tuhan, dan kita polos. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, sifat anak kecil itu tidak pendendam, tidak menyimpan kepahitan, tidak membenci kepada sesamanya, kepada semua orang. Kalau anak kecil lagi bermain dengan teman-temannya, kemudian terjadi perselisihan, berantemlah mereka, anak-anak kecil ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 5 menit, 10 menit kemudian dia sudah baikan. Beda ya, kalau kita sudah dewasa, berantem, selisih pendapat, maka kita tidak bertegur sapa lama dan lama. Tapi Tuhan Yesus katakan kita harus seperti anak kecil. Kita tidak boleh menyimpan kepahitan, kita tidak boleh menyimpan dendam. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi firman Tuhan saudara, kita harus membuang kedengkian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita tanpa syarat. Demikian juga saudara, kita harus
mengasihi sesama kita tanpa syarat. Mungkin orang lain menyakiti kita, tetapi bagaimana respon kita? Kita mau sakit hati atau kita mau mengampuni? Dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami seperti kami mengampuni, sehingga hidup kita polos, hidup kita plong, hidup kita bersih di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pelayanan-pelayanan kami, kalau kami mengunjungi rumah sakit, ya, ada orang sudah stadium tingkat tinggi, ya, dokter katakan sudah tidak ada harapan. Lalu keluarganya minta kita didoakan. Sebelum didoakan, kita tanya dulu, kita konseling dulu dia. Bapak, Ibu, adakah kepahitan, adakah kebencian yang ada dalam hatimu? Ya, dengan berat hati, mula-mula dia tidak mengaku. Tapi ketika didesak, iya, saya benci suami saya benci istri saya benci ipar saya benci mertua saya. Mari kita berdoa untuk pengampunan, mau saudara. Karena di ujung kehidupan, orang disuruh apapun mau. Ya. Setelah doa pelepasan, kemudian didoakan, ada yang sembuh saudara, ada juga yang meninggal. Tapi intinya saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita tidak membuang kepahitan, membuang kedengkian, menjauhkan kebencian dari sekarang? Jangan nunggu kita sakit parah dulu baru kita mengakui kita membenci seseorang. Tuhan katakan, jangan membuat kita dengki, jangan ada iri hati dalam hidup kita, jangan ada kepahitan. Buanglah semua, sehingga hidup kita plong, hidup kita polos, hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan hari ini. Jadilah seperti anak yang polos, yang bangga kepada bapaknya, dan tidak menyimpan dengki. Tuhan Yesus memberkati.